Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nungguin ya. Ketemu lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti. Kali ini podcastnya luar biasa ya. Tetep dong sesuatu segala hal tentang Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap. Pokoknya semuanya yang out of the box deh kita bahas supaya kalian tahu nih seperti apa sih Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini bintang tamu kita, misteri guest kali ini adalah tereng. Silakan Bapak. Ini bukan Bapak Mas dong ya, Mas. Silakan Mas memperkenalkan diri. Baik, selamat siang semuanya ya. Selamat siang Pak. Mas aja Mas. Oke, boleh Bu. Ya, panggil Mas aja ya, biar terlihat Iya, muda. biar terlihat muda. Memang aslinya muda Pak, Mas. Ya, Mas siapa? perkenalkan nama saya Fajar Hidayanto, dosen baru PNC di Prodi PPA. PPA, Pengembangan Produk Agroindustri. Ya. Kapan Pak gabung di kami Pak? Saya kayaknya nggak pernah lihat Bapak deh. Waduh. Oh, saya gabung di sini mulai bulan Agustus. Agustus? Tapi memang karena tidak pernah keluar aja Bu. Ya, Iya jadi di ya. ruangan terus. Di, gitu. di ini mungkin ya di shelter tertentu ini di PPA enggak, sama Bu Sari nggak boleh keluar ya Pak. Enggak ya. Banyak tugas, Banyak tugas. Iya. Iya betul, masih latsar ya Pak. Betul. Iya, karena ini statusnya masih udah pending ya, udah bukan CPNS Belum, lagi. masih Oh, CPNS. masih CPNS? Iya, nanti setelah latsar itu baru PNS. Masih PNS. Ini berarti masih dalam rang sibuk-sibuknya ya Pak. Betul. Apa tuh Pak latsar tuh ngapain aja? Latsar itu pada dasarnya kita menjadi dosen PNS yang berakhlak. Berakhlak. Jadi akhlak itu suatu core value yang ada di negara kita yang wajib dipenuhi oleh semua SN. Oh, Jadi gitu. berakhlak itu ada berorientasi pada pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, sampai kolaboratif. Oh, seperti itu. berakhlak itu singkatan, Pak. Ya, betul Ampun, sekali. ampun. Oh, ya ding bener berakhlak ya, ada yang suka berakhlak gitu ya. Betul. BUMN juga sekarang berakhlak ya. Ya betul sama ya, Pak. Pak Fajar di PPA nih, kalau boleh tahu mengampu mata kuliah apa? Udah mulai ngajar kuliah kan? Sudah. Mata kuliahnya apa yang diampu, Pak? Mata kuliah yang saya dapatkan di semester ganjil ini ada kewarganegaraan, kemudian pengantar ilmu pertanian, Pengantar ilmu pertanian banyak yang banget. terakhir alat dan mesin pertanian. Itu semua Pak Fajar? Kalau yang pengantar ilmu pertanian itu dibagi. Oh, Saya dapat dibagi. satu kelas. Oh, ya, dari tapi 3 kelas. ini begitu masih latsar, udah mulai ngajar, capek banget Pak. Bayanginnya udah pusing duluan ya Pak. Ngomong-ngomong dari mana nih Pak? Asalnya ini belum perkenalan langsung to the point. Asalnya Pak boleh diceritain. Tiba-tiba datang ke Cilacap, tahu informasi CPNS ini kan lagi happening juga nih Pak. Iya. Ada pendaftaran CPNS. Tiba-tiba boleh diceritain sejarahnya Pak. Bisa-bisanya terdampar di Cilacap atau mungkin ada gebetan mungkin ya? Iya, saya sedikit cerita ya. Asal saya itu dari Madiun, Madiun, Jawa Timur. Jawa Timur. Padahal di sana juga ada politeknik ya. Iya, Oh, kenapa nggak dari di sana Madiun. Pak? Tapi karena rezekinya mungkin Bu ya. Oh, iya. Tapi kalau kita lihat di sana itu tidak ada jurusan pertanian. Oh, bidang keilmuannya yang tidak ya, betul. Memang harus sesuai ya linear ya. betul. Nah, saya melihat di Politeknik Negeri Cilacap ini kan salah satu PTN vokasi yang dia sepertinya berpotensi untuk berkembang cepat. Widih. Gitu, ya. Aduh, berbangga hati aku yang dari awal di sini ya. Oh gitu, Pak. Lihatnya orang-orang luar tuh seperti itu ya. Iya, karena kan kita lihat ya, Cilacap itu kan kabupaten terbesar di Jawa Tengah kalau nggak salah. Berarti searching, googling dulu ya. Harus seperti itu, dong. Bu. Iya. Selain itu juga di Cilacap sendiri, kalau saya tidak salah ya, cuma ada satu Perguruan tinggi negeri. Nah, ya ini ya Politeknik di Cilacap. Oleh karena itu, dengan potensi sumber daya alam yang besar tadi, sepertinya ini prospek untuk masa gitu depan. ya. Betul. Emang ada tuh negeri yang tiba-tiba nggak prospek? Nggak mungkin dong, Pak. Ada, cuma kan ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Oh iya, kalau kita udah mulai berlari nih ya, Pak. Insya Allah. Weh, Itu, Bu. apalagi dengan kedatangan Pak Fajar. Pak, berarti lulusan mana ini? Oke, saya S1-nya itu lulusan dari UNS, Universitas 11 Maret, 11 Surakarta. Program studinya agroteknologi. Agroteknologi. Minat ilmu tanah. Ilmu tanah. Iya, Bu. Jadi di prodi itu dipecah lagi nanti di semester 5. Saya ambil ilmu tanah. Konsentrasinya kemana? untuk Oh, iya. skripsi. Betul. Nah, saya ambil ilmu tanah. Setelah lulus ya sudah S2-nya cari yang linier. Iya, betul. Biar Saya nggak ambil pusing. di S2
Ilmu Tanah UGM. UGM. Ini kampus aku sebut aja UGM ya. UGM keren banget. Aku juga dulu pengen banget UGM. UGM, Pak. Susah gak sih? Kalau susah kemungkinan enggak Bu ya. Yang penting kita niat, bersungguh-sungguh dan berdoa. Itu aja Gitu sih. ya. Lulus tepat waktu juga ya, Pak. Lulus kebetulan saya S2-nya itu tidak tepat waktu. Kenapa, Pak? Kenapa? Seharusnya S2 itu kan 2 tahun. Iya. Saya S2 itu 3 tahun. Kenapa itu? Boleh tahu? Disebabkan oleh ya aktivitas saya. Sudah mengajar juga ya? Belum Bu. Oh, belum waktu itu. Tapi karena di Jogja, kita tahu di Jogja itu kan banyak wisatanya. Aduh. Banyak godaannya Bu. Iya, betul ya. Nah, yang seharusnya lulus 2 tahun sampai dicari sama pembimbing. Iya ya. Dikira nggak Ampun. ada di Jogja. Padahal ada di Jogja tapi layapan gitu loh. Tapi ini terima kasih nih ke pembimbingnya ya. Akhirnya bertemu dengan Pak Fajar supaya Pak Fajar tepat waktu lulusnya 3 tahun. Tapi alhamdulillah lulus juga ya, Pak ya. Alhamdulillah. Tapi jangan ditiru ya buat teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman, Kalau semua bisa. mahasiswa ini harus tepat waktu. Betul. Apalagi dengan politeknik yang memang kurikulumnya sudah dibentuk sedemikian rupa dan sudah sesuai. Mungkin kalau di UGM di mana kan bisa ngambil SKS atau apa ya. Kalau kita Iya. kan udah sistemnya paket ya. Jadi kalau masuk semua bareng-bareng, lulus pun harus bareng-bareng. Saya harapkan seperti itu loh mahasiswa loh semuanya. Di UGM kemudian setelah S2 berhenti berapa lama itu? S2 saya lulus 2020 bulan April. Setelah jadi kampus TED gitu ya. Iya, waktu itu kan COVID kalau nggak salah Bu. Nah, jadi saya angkatan COVID. Oh kan. Wisudanya. Pantesan langsung wisudanya cepet ya. Wisudanya angkatan COVID, jadi lewat Zoom seperti itu. Kemudian di bulan Oktober 2020 itu saya sudah diterima menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi swasta. Tapi emang cita-citanya jadi dosen atau gimana? Awalnya tidak. Tidak? Ya. Jadi awalnya dulu itu mengambil S2 untuk menjadi peneliti. Oh, peneliti Tapi ilmu tanah itu. iya peneliti Bu ya. Nanti pengennya itu kerja entah itu di perusahaan Indonesia atau BUMN yang menerima S2 atau di balai penelitian seperti Penelitian itu. Intinya yang penelitian-penelitian seperti itu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Berkehendak lain untuk Iya. mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Enggak ya, tapi memang Pak Fajar itu nggak pernah terbesit untuk menjadi dosen ya. Kenapa sih semua dosen cita-citanya awalnya nggak jadi dosen tapi tiba-tiba jadi dosen ya? Kurang tahu juga Bu ya. Sudah beberapa pertanyaan yang saya podcast ini pasti gitu. Tapi nggak apa-apa, memang Iya. ternyata sudah mendapatkan mungkin ilmu passionnya di sini ya, Pak. Dari ini juga Bu, kalau kita jadi dosen itu kan kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi Iya, itu. betul. Sama ada penelitiannya juga di Nah, situ. jadi kita ambilnya di situ. Betul, satu gayung 20 terlampaui, 30 terlampaui malah ya. Masuk. Tridharma melaksanakan KBM, mengajar, kemudian penelitian sama pengabdian. Betul, Bu. Masih meneliti juga ya. Ya. Ini kayaknya kalau Latsar juga kan biasanya ada khusus gitu, Pak. Mungkin material untuk Latsar biasanya memunculkan topik atau apa? Topiknya Isu. Pak. Isunya tentang apa? Iya. Kemarin setelah konsultasi dengan mentor, koordinator prodi kita, beliau menyarankan kita akan ada pengembangan prodi baru. Prodi baru di Politeknik Negeri Cilacap. Betul sekali. Wih, itu tadi. ini good news nih. Iya. Jadi kan pasti nih saya tahu. berkembang ini nanti. Iya. Terus suruh bikin? Ya, isunya itu adalah nanti saya akan ditugaskan untuk membuat instrumen kurikulum baru, Bu. Oh, yang sesuai dengan bidang keilmuannya Pak Fajar. Siap, betul. Apa tuh Pak ilmunya? Ini boleh di-spill dong. Ini pasti udah ada yang menunggu nih kelas 12 barangkali. Oke. Jadi di program studi pengembangan produk agroindustri itu kan di dalamnya ada berbagai macam dosen dengan latar belakang yang berbeda. Berbeda. Nah, kebetulan saya, kemudian Bu Sari dan juga Bu Murni itu satu bidang 3 serangka ini ya. Satu ilmu bidang. tanah. Kurus-kurus semua soalnya. Kayaknya, jangan body shaming. Terus Nah itu makanya nanti kita bertiga ini akan membuat prodi baru namanya teknologi produksi tanaman pangan. wih, teknologi industri Teknologi produksi teknologi produksi tanaman pangan. Iya, soalnya yang namanya manusia nggak mungkin dong yang nggak makan ya Pak. Betul, Bu. Pasti ya namanya hidup untuk makan atau makan untuk hidup ya. Pasti selalu ada pangan yang harus kita ada gitu ya Pak. Iya. Itu seperti apa sih? Aku boleh tahu prodinya, boleh di-spill? Ya gini, sebenarnya kan prodi itu muncul karena kemarin itu waktu COVID kita tahu ya bahwa yang paling konsisten atau tidak
terdampak Tampak. oleh COVID itu kan bidang pertanian. Pertanian luar biasa. Nah, salah satunya itu masyarakat dituntut untuk bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, Iya. ya kan. Salah satunya juga dari sayuran, Betul. dari tanaman pangan seperti beras, jagung, kedelai, kacang itu kan kita butuh untuk menjaga ini ya Iya, imun kita pada waktu Betul. itu. Nah, oleh karena itulah nanti fokus kita ini di prodi teknologi produksi tanaman pangan. Kita akan berada di hulunya, artinya mulai proses penanaman, Iya. perawatan, kemudian nanti hasilnya atau panen itu kita kelola dengan baik. Setelah itu nanti hasil dari panen itu kita serahkan ke PPA. Oh iya nih, Istilahnya suka ada yang gitu. nanya. Soalnya PPA kan di hilirnya ya. Kenapa udah ada hilir nggak ada hulunya Nah, gitu? itu sih sebenarnya. Berarti hulunya ini nih. Insya Allah. Kita buat hilirnya dulu, di hulunya baru ya. Iya. Oh berarti ini di hulunya ya Pak, dari Iya. proses. Oh ini malah justru berkaitan dengan yang prodi yang sekarang ya Pak. Iya, Jadi nanti dari tapi TP-TP apa? TPTP Iya benar. singkatannya. Betul, Bu. TP-TP ya, dari TP-TP ke PPA gitu ya. Iya. Ih, luar biasa, saya tunggu sekali. Itu kira-kira kapan rencananya Pak? Kalau itu rencananya tahun depan nanti kita akan proses pengajuan ke pusat. Pusat. Doakan saja tidak ada kendala yang berarti. Artinya kalau ada ya sedikit revisi itu tidak terlalu banyak. Iya. Berarti udah mulai dari kurikulum dibentuk, kemudian kita Iya. ajukan. Saya sih optimis Pak. Saya juga siap untuk mencarikan mahasiswa baru. Widih, Terima kasih, Bu Kiki. TPTP ya tadi singkatannya ya. Iya, betul. D4. D4 sarjana D4. terapa. Ya, sekarang D4 Pak, harus D4 TPTP, kemudian nanti di hilirnya PPA ya. Terus Sebenarnya keren loh Pak. Saya selalu nanya ini kalau misalkan kita lagi promosi PMB nih, itu kan di hilirnya hulunya mana? Hulunya mana, masa tiba-tiba hilir? Ah ini hulunya udah mulai diceritakan ya. Iya. Oke, mungkin siapa tahu terobosan nanam padi tanpa tanah atau mungkin apa gitu mungkin iya, bisa. sekarang banyak Bu. Jadi teknologi ya. itu kan yang kita kenal kalau nanam itu harus di tanah. Kemudian kita kalau menanam itu harus berpanas-panasan. Nah sekarang ada teknologi. Mungkin teman-teman yang ada di ini dunia maya tahu ya. Iya. Kalau ada yang namanya hidroponik. Nah betul. hidroponik itu kan kita tidak perlu panas-panasan. Kemudian tidak perlu tanah. Tanah, Artinya betul. dengan air itu bisa menanamkan tanaman. seperti Iya, itu. sekarang udah banyak mulai solusinya. Iya, banyak sebenarnya udah mulai hidroponik, kemudian yang hanya media tanam dengan apa gitu kan. Iya. Suka lihat Bu Sari itu lagi tanam-tanam di ruangan PPA itu. Ada kan laboratorium apa itu Pak yang ada tanaman bisa Indoor farming. Indoor farming, iya itu ya. Kalau kalian pengen tahu tuh indoor farmingnya Politeknik seperti apa, datang dong ke kampus Politeknik Negeri Cilacap. Jadi langsung ke pencahayaannya dapet ya. Iya. Padahal di lantai berapa itu Pak? Lantai 3. Lantai 2, 3 ya? Lantai 3. Lantai 3 loh, keren banget. Lantai Iya, 2, betul, 3 apa antara 2 dan 3 lah pokoknya. Oke Pak Fajar, saya mau Iya. nanya nih. Ini udah berapa bulan nih di Politeknik berarti? Sudah 2 bulan. 2 bulan gimana? Sejak Agustus. Berarti pendatang, kemudian belum tahu tuh Cilacap seperti apa kan? Betul. Terus gimana Cilacap? Eh, Sama Madiun sama gak sih? kalau dari segi kehidupannya atau bahasanya Iya. itu hampir sama Bu. Hampir sama. Ih belum lah, orang teh ngomong ngapak mok. Nah itu aja yang membedakan adalah mungkin logat Bu ya. Iya. Kalau dari bahasa Jawanya ya hampir Mirip ya. Hampir mirip sebenarnya itu. Cuma kalau Madiun itu kan sudah ke barat-baratan mendekati Solo. Jadi agak halus Iya, gitu ya. betul seperti itu. Di sini belum diajarin, nanti kalau sering bergaul dengan saya nanti saya ajarin kencot gitu. Enggak deh. Oh gitu ya, 2 bulan ya Pak. Tapi kalau 2 Politeknik sendiri so far ngeliat orang-orangnya mungkin lingkungan kuliahnya, kampusnya seperti apa Pak? Iya, sebenarnya pada waktu awal Jangan yang saya jelek-jelek loh Pak. Enggak deh. aman. Enggak boleh boleh apa adanya. Iya. Aman-aman. Jadi karena latar belakang saya itu kan dari akademisi Bu ya, artinya S1 itu kan berarti akademik ya, Iya, betul. bukan Bukan vokasi. vokasi ya. Nah, ketika masuk di sini kemudian dimintai untuk mengajar itu agak sedikit bingung. Kenapa Iya. kok sistemnya seperti ini? Iya. Artinya di Politeknik Negeri Cilacap ini khususnya Prakteknya. ya di prodi PPA itu juga ada mata kuliah sistem blok Bu. Iya betul. Nah. Seminggu ini, Iya. seminggu ini praktek gitu ya. Betul. Tapi kalau dari segi mata kuliah, walaupun belum
linier ya antara ilmu tanah dengan PPA itu tadi, tapi saya masih bisa mengatasinya lah. Iya ya, kalau Seperti pengantar itu. pertanian pasti semua dapat Betul. gitu ya. Jadi bisa lah mengampu Iya. gitu ya. Terus dari fasilitas ya memang jauh Bu ya. Iya. Kalau saya membandingkan dengan pengalaman saya di swasta, Tet gitu ya. Tit gitu ya. Jauh gitu. ya. Jauh di sini ya kita tinggal manusianya aja. Ya tinggal kita Betul. bagaimana mengolah dari fasilitas yang sudah ada itu dimaksimalkan. Iya betul. Itu sih Bu. Sebenarnya kalau pembelajaran ruang praktek kita sudah maksimal banget ya, udah bener-bener yang menunjang sekali sebenarnya ya. Cuma tinggal manusia itu bisa memaksimalkan. Iya. Senang nggak sih Pak bergabung di kami, atau tiba-tiba sebenarnya saya nggak suka Mbak ini, saya bulan depan mau resign? Enggak dong. Senang Bu ya. Senang ya. Tapi ini saya dengar daftar PNS itu berat turun, kenapa ya Pak? Kalau itu banyak faktor Tapi sebenarnya. kalau Bu ya. Pak Fajar senang ya jadi CPNS, bangga gitu ya. Bangga, Orang Bu. tua juga ngerasa, ih kamu jadi PNS Mas gitu. Nah, karena itu juga keinginan orang tua kan Iya. anaknya jadi PNS. Masih biasa ya, orang tua tuh masih dengan seperti itu ya. Mungkin idealnya kamu jadi PNS, apalagi di Madiun mungkin ya. Di desa apa di kota sih Pak di Madiun? Saya di desa. Di desa ya. Iya. Ya jadi mungkin ini suatu ini ya. Kamu harus jadi PNS. Orang tua tuh pikirannya mungkin biar masa depannya ada mungkin. Tapi saya heran kenapa PNS, saya boleh tahu dong Pak. Ini gimana sih PNS baru kan ya? Iya, jadi gini, PNS sekarang itu kan pendaftarannya menurun Bu ya. Iya, saya juga heran. Dan saya pun juga kemarin di kelas tanya sama mahasiswa dari berbagai kelas yang saya tanya itu, apakah minat kalian setelah lulus ini ingin menjadi PNS atau ingin menjadi pengusaha? Mereka menjawabnya ingin menjadi pengusaha Bu. Iya. Jadi sekarang sudah berbeda anggapan ya kalau PNS itu bakal sejahtera Iya. atau bakal terjamin masa tuanya. Mindsetnya mereka sudah sangat berubah ya mungkin ya. Nah itu Bu, karena sedangkan sekarang itu kan generasi Z atau generasi Alpha itu ya yang mereka bilang. Gen Z gitu ya. Nah itu kan mereka bilang ya itu Pak, kita pengennya tuh yang cepat. Iya. Nah artinya kalau PNS itu kan kita harus berjenjang Bu ya. Iya. Kalau kita ingin Sabar. dikatakan kaya itu kan harus berjenjang. Iya, betul. Pelan-pelan. Nah kalau jadi pengusaha Kilat instan. betul, mungkin ya. jadi sesuai dengan budaya mereka Iya, yang pengen cepat. betul ya. Mungkin pemikirannya seperti itu. Saya juga heran. Padahal memang dulu saya sampai bikin bio pengen jadi PNS karena memang dulu mindsetnya PNS tuh luar biasa loh, menjadi magnet gitu kan. Sekarang heran kenapa mengalami penurunan. Mungkin karena banyak latsar dan lain-lain itu yang bikin repot. Enggak ya Pak? Enggak juga, kalau itu enggak. Apalagi kan sebenarnya PNS itu ini ya idaman mertua. Iya. Oh iya Pak, boleh di-spill udah punya cewek belum? Cowok aduh, udah punya cewek apa belum? Belum. Kebetulan masih jomblo terbuka. Saya terkenal biro jodoh Pak di sini. Nanti coba speknya seperti apa, kualifikasinya seperti apa. Aduh, malah menceritakan hal yang di luar memang out of the box ya. Iya, Pak iya. Fajar masih high quality jomblo guys. Nanti pokoknya ketemu dengan saya sering-sering ya Pak. Siap Bu. Jangan-jangan saya yang kecantol. Goding. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin ada ini pesan-pesan buat mahasiswa Politeknik terutama nih. Oke, pesan-pesan untuk mahasiswa Politeknik. Negeri Udah berapa Cilacap. kali pertemuan kan berarti? Sudah 5 kali. Seperti apa pertemuan. mereka? Antusiasmenya? Antusiasmenya adalah mereka itu sangat senang, ya apalagi kalau dosennya itu mengajar dengan metode yang terbaru. Terbaru Bu. Artinya dari segi dosen itu tidak monoton dalam mengajar. Iya Itu betul. Bu ya. Karena kita harus mengikuti anak-anak seperti apa ya? Nah itu, dan juga diharapkan mahasiswa itu mereka harus aktif. Ya karena kan sekarang memang teknologi serba mudah ya, akses betul. itu gampang. Gampang. Tapi jangan sekali-kali atau setidaknya dikurangi lah ya Iya. untuk penggunaan teknologi itu. Betul. Harapannya mereka itu bisa mencari literatur tidak melalui gadget. Ya. Berarti Gitu. mereka Jadi harus ada teori-teori lama Betul. mungkin yang bisa dibangun ya kan dengan mereka membaca buku. Karena kita tahu sekarang itu perpus jarang didatangi. Bu. Heran, saya Sepi, juga iya kasihan. sih. Nah itu. Iya, berarti memang harus tidak boleh karena di gadget itu ada yang menyesatkan mungkin ya. Nah, Kita harus melalui sumber yang terpercaya. Betul. Betul. Dan kita kan sering ke distract itu Bu ya. Iya benar. Kadang kita mencari informasi, ternyata ada notifikasi pesan. Iya. Ya, kita akhirnya beralih ke
pesan itu untuk Iya. membalas. Karena AI gitu kan. gitu ada sih, ada Bu. plus minusnya mungkin ya Pak. Iya, pro dan Memudahkan juga kontra kadang sih. ke distract itu juga betul. Betul. Jadi harus sesuai kadarnya lah sebenarnya itu, Bu. Betul. Tapi dari so far memang antusiasmenya untuk mengikuti PPA, perkuliahan di PPA luar biasa Luar anak-anaknya. biasa, Bu. Mahasiswa itu hampir satu atau dua orang saja yang bolos. Oh gitu. Ya. Mereka disiplinnya bagus. Bukan bolos ya, tapi tidak masuk. Artinya tidak masuk ini izin atau sakit. Sakit ya, bukan karena tidak memang nggak suka nih. Wah, tidak ada. Mahasiswa di sini kebetulan ya rajin-rajin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rajin-rajin. Saya juga heran, Iya. ternyata kalau Beda sama dulu S1 saya ya. Ini malah membandingkan yang dulu dianya. Dianya aja yang bandel. Terus itu. Jadi mereka itu aktif. Hampir setiap kali pertemuan itu datang semua, Bu. wah, luar biasa ya. Dan juga di dalam kelas ya, ketika saya memberikan pertanyaan, ya mungkin karena mereka juga sering main HP, informasi berseliweran, jadi isu-isu terbaru gitu mereka nangkep. Nah, itu memang harus up to date tuh yang namanya dosen biar Iya, tahu anak-anak gitu, seperti apa nih sekarang lagi masa-masanya seperti apa gitu ya. Itu sih, jadi harapannya untuk mahasiswa itu tetap semangat ya ketika kuliah, tetap semangat, tetap jaga motivasi. Jaga motivasi. Karena kita kan nggak tahu ya di belakang kita itu ada mimpi-mimpi yang diharapkan. Iya, betul. Baik itu dari orang tua atau keluarga besar seperti itu. Iya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Oke, luar biasa. Iya sih, seperti Pak Fajar ya, mungkin dari Madiun yang di desa itu tiba-tiba hijrah ke Politeknik Negeri Cilacap dan nggak pernah tahu mau jadi dosen. Tetapi saya yakin banget dari keluarga besarnya Pak Fajar, melihat Pak Fajar mungkin nanti nonton YouTube-nya kita ya. Ih, anak saya guys udah jadi dosen, pasti ada suatu kebanggaan. Anak keberapa Pak ngomong-ngomong? Saya anak kedua. Anak kedua, adiknya, kakaknya? Kakak saya sudah menikah di Jogja Oh tinggalnya. iya, yang ketiga dan keempat punya. Nggak ada. Oh berarti dua bersaudara, Dua bersaudara. aja. Emang saya gitu ya anaknya banyak. Oh berarti cuma dua bersaudara. Ya Allah, udah high quality jomblo, anak ragil guys, tidak punya beban keluarga. Jadi silahkan nanti nomor handphonenya di sini kok deh. Bercanda. Oke, terima kasih Pak Fajar ya. Di masa sibuk-sibuknya nih, kalau mungkin udah mulai perkuliahan, saya sengaja memaksa Anda untuk bisa datang ke podcastnya Politeknik. Tapi sebenarnya pengen tahu aja sih seperti apa sih dosen baru, kenapa kok CPNS menurun, kenapa, apa sih yang kepengen dari yang diinginkan dari PNS baru di Politeknik. Tapi luar biasa tadi udah memberikan pencerahan kepada kita bahwa ternyata ada banyak hal yang positif ya di jadi PNS. Keren Pak. Saya juga besok kalau anak saya udah lulus pengen jadi PNS. Oke. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Bu. Jangan bosan ya. Aman. Tapi besok kalau datang ke podcast Politeknik Negeri Cilacap, saya sih berharap sudah mempunyai gandengan ya, biar nanti saya jadi ngerasa gimana gitu. Amin, doakan saja, Bu. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Oke, kita closing aja. Terima kasih banyak untuk sudah menonton podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya tentang semua Politeknik Negeri Cilacap, dari mulai hal kecil sampai hal besar yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, pasti aku ceritain ke kalian. Oke, terima kasih. Bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih Pak Fajar. Habis ini kita Sama-sama, ke Bu. kantin. Mbak Eka dapat salam.